seseorang yang sengaja beribadah kepada Allah, tapi berharap supaya dia naik kepada makom-makom tertentu dalam dunia kesufian. Dalam arti kata, niat dia mendekatkan diri kepada Allah tidak murni dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ini sejatinya adalah sebuah riya yang terselubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sahabat The Izza Inteleksia yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara penyakit qalbu yang sering menjangkiti kita manusia ini adalah sifat riya. Sifat ini terkadang tidak dirasakan oleh seseorang. Namun, efek daripada sifat ini bisa saja menghapuskan pahala kebaikan seorang muslim, kemudian bisa menggelapkan kalbunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengulas lebih dalam terkait dengan bahaya dari sifat riya ini dengan berpedoman kepada salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, salah seorang imam besar sufi yang wafat pada tahun 973 Hijriyah, lewat kitab beliau yang berjudul Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyah Al-Matsbuliyah. Di dalam kitab ini, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menjelaskan terkait dengan bahaya riya yang terselubung atau yang disebut juga riya yang samar. Riya yang jenis ini berbeda dengan sifat riya yang pada umumnya, di mana seseorang yang riya secara zahir itu akan mudah dikenali dengan sikap ataupun perbuatan dia ketika beramal di hadapan manusia. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas ada sifat riya yang terselubung yang terkadang sebagian muslim tidak sadar kalau dia sedang terjangkiti dengan penyakit ini. Nah, sekarang kita akan coba baca beberapa hal atau beberapa jenis dari sifat riya yang terselubung ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wahdhar min daqaiqir riya, dan hati-hatilah dari riya yang terselubung. Daqaiq itu bisa diterjemahkan dengan sesuatu yang halus, sesuatu yang tipis. Daqaiqir riya maknanya adalah riya yang halus, riya yang terselubung. Kenapa? Khaufan min dhiya'il ujuri wa dhulmatil qalbi. Kenapa seseorang harus waspada terhadap riya yang seperti ini? Karena sifat riya yang terselubung ini bisa saja menggugurkan pahala yang sudah didapat oleh seorang muslim dan juga berpotensi menggelapkan hatinya. Nah, dari mana hal ini bisa kita simpulkan? Riya sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang ada dalam kitab Sahih Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW pernah menceritakan ada 3 golongan yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat. Di antaranya adalah seorang yang mati syahid, kemudian orang yang alim, yang punya ilmu mengajar, dan yang ketiga orang yang hobi bersedekah. Tapi ketiga orang ini ternyata karena perbuatan mereka, baik yang mati syahid ataupun orang alim yang suka mengajar, orang kaya yang suka bersedekah, ternyata
ketika mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal mereka itu tidak dipandang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena niat mereka yang salah ketika mereka berperang bagi orang yang mati syahid, ketika mereka mengajar bagi orang yang alim, ataupun bagi mereka yang bersedekah karena kelebihan harta. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam hadis ini, seorang yang riya itu tidak bisa menyembunyikan penyakit ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka bisa menyembunyikannya dari para malaikat. Nah, buktinya dalam hadis ini mereka dicatat oleh malaikat sebagai orang yang meninggal dalam kondisi syahid, orang yang mengajar, ya, kemudian orang yang kaya yang suka bersedekah. Tapi semuanya tidak dipandang walaupun dilaporkan sebagai kebaikan oleh malaikat. Saking berbahayanya sifat riya ini, malaikat pun tidak bisa tahu dengan penyakit ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang suka memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain, samma'allahu bih, maka Allah akan membuka aib-aibnya di akhirat nanti. Begitu juga barang siapa yang suka memperlihatkan atau riya dengan amal-amal soleh yang dia lakukan di hadapan manusia, maka yura'illahu bih, maka Allah pun akan membongkar sifat-sifat buruknya di hari kiamat kelak. Nah, oleh sebab itu, riya yang terselubung ini sangat berbahaya, sehingga harus kita jauhi dan kita waspadai. Nah, sekarang apa saja jenis riya yang terselubung yang dimaksud oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Yang pertama, beliau menyebutkan di sini tergolong sebagai riya yang terselubung, yaitu istihla'ul ibadah, yaitu menganggap ibadah yang dilakukan sebagai sesuatu yang nikmat, atau bisa juga dibahasakan dengan seseorang yang menzahirkan kalau dia sangat menikmati ibadah. Kenapa orang ini bisa dianggap sebagai pelaku riya? Karena pada dasarnya terkadang seseorang terdorong untuk melakukan sebuah amal ibadah karena dia tahu bahwa orang menganggapnya sebagai ahli ibadah. Kemudian dia berdalih bahwa ibadah yang dia lakukan disebabkan oleh manisnya ibadah itu ketika dia lakukan atau ketika dia kerjakan. Nah, di sini sebenarnya kenapa dia menganggap manis ibadah itu? Karena termotivasi oleh pujian atau anggapan orang yang menganggap dia sebagai ahli ibadah. Hal inilah yang menyebabkan sikap orang seperti ini itu disebut sebagai atau kena penyakit riya yang terselubung. Kemudian yang selanjutnya tergolong sebagai riya yang terselubung juga, yaitu al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhara. Seseorang yang beramal karena Allah, tapi juga dicampur adukkan niatnya karena sesuatu yang lain. Nah, ini jelas bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha pencemburu. Beliau tidak mau pengabdian hambanya dinodai dengan sesuatu yang tidak ikhlas karenanya. Nah, oleh sebab itu, seseorang yang beramal karena Allah, tapi juga dikaitkan dengan alasan yang tidak murni karena Allah, itu juga tergolong sebagai riya yang terselubung. Apa misalnya? Ada seseorang yang semangat untuk sholat jamaah di masjid. Niat awalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di balik niat itu dia selipkan keinginan untuk dipandang sebagai orang yang soleh. Kalau dia guru, dia ingin dipandang sebagai guru teladan oleh murid-muridnya. Kalau dia seorang pimpinan misalnya, dia ingin dipandang sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk para anak didiknya.
Nah, ini sebenarnya ria yang sangat halus sekali. Dia bercampur baur dengan niat, antara niat karena Allah dan niat karena sesuatu yang lain. Nah, oleh sebab itu, bagaimana jalan keluarnya? Seseorang harus meyakinkan kalbunya bahwa apapun yang dia kerjakan murni karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di antara riya yang terselubung juga di sini disebutkan al-ibadatu biqasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala. Yaitu beribadah dengan tujuan taqarrub, dengan tujuan mendekatkan diri kepada hadrah Allah. Dalam arti kata, riya yang terselubung di jenis ini adalah seseorang yang sengaja beribadah kepada Allah tapi berharap supaya dia naik kepada makom-makom tertentu dalam dunia kesufian. Dalam arti kata, niat dia mendekatkan diri kepada Allah tidak murni dilandasi oleh keinginan untuk menjalankan perintah Allah, tapi dia ingin dianggap sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia ingin dipanggil sebagai orang yang dekat dengan Allah, atau dia ingin bermakom dengan makom-makom tertentu yang ada di tataran makom-makom para sufi. Nah, ini sejatinya adalah sebuah riya yang terselubung. Jalan keluarnya adalah tidak lain dan tidak bukan memperbaharui niat dan memfokuskannya untuk hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya yang terselubung selanjutnya di sini disebutkan tarkul amali min ajlin nas, yaitu meninggalkan amalan karena takut dibilang riya oleh manusia. Nah, ini sangat tipis perbedaan antara menjauhi riya dengan melakukan riya itu sendiri. Nah, kenapa meninggalkan amalan karena takut dipuji manusia itu dianggap juga sebagai riya? Karena ketika dia meninggalkan perbuatan itu, niat meninggalkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut dipuji manusia, karena takut dianggap sebagai orang yang soleh oleh teman ataupun teman-temannya yang lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan meninggalkan amalan baik karena takut dipuji orang itu justru riya yang sebenarnya. Al-Imam Fudail bin Iyad, sebagaimana yang beliau kutip dalam kitab ini, mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya'un, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ayyu'afiyakal haqqu ta'ala minhuma. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Meninggalkan sebuah amalan baik karena takut dari manusia itu merupakan riya yang sebenarnya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, sementara beramal karena manusia itu adalah kesyirikan. Kemudian wal ikhlas, dan sementara ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Anda dari keduanya. Nah, oleh sebab itu amalan sejatinya harus diniatkan murni karena menjalankan perintah Allah, tidak yang lain, tidak karena manusia, tidak karena mengharapkan makom, tidak karena mengharapkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tergolong juga sebagai riya yang terselubung sebagaimana disebutkan di sini, yaitu az-ziyadatu fil itraqi wal khusyu'i lidukhuli ahadin minal akabir wa ghairihim, yaitu berupaya untuk sengaja menjaga ketenangan atau berupaya untuk menjaga kekhusyuan beribadah ketika tahu bahwa ada seseorang yang dia anggap ada seseorang yang dia anggap berpengaruh tengah memperhatikan amalannya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan riya yang zahir, ya, riya yang zahir. Akan tetapi yang membedakan antara riya terselubung dengan riya yang zahir di sini adalah ketika seseorang dengan niat awal beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia merasa dilihat oleh seseorang,
dia merasa diperhatikan oleh seseorang, maka dia pun berusaha untuk meningkatkan konsentrasinya dalam ibadahnya. Dia berusaha untuk mendiamkan semua anggota badannya. Dia pengen terlihat sebagai orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka orang tersebut tengah terjangkiti dengan penyakit yang disebut dengan riya yang terselubung. Nah, oleh sebab itu, para sahabat za-izza inteleksia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saking berbahayanya sikap atau penyakit ini, maka kita selaku muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus berhati-hati sekali. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka mari kita i'tikadkan bahwa kebaikan yang kita lakukan hanyalah untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak yang lain, tidak untuk mendapatkan pujian manusia, tidak untuk mendapat perhatian dari makhluk, tidak juga untuk mendapatkan makom dari makom-makom kesufian, karena semua itu adalah dunia, sekalipun dia diniatkan untuk akhirat. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang bisa saja menjatuhkan kita adalah sifat riya. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama berhati-hati dalam menjaga amal ataupun qalbu kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Za-izza inteleksia, membaca, berfikir, dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.